Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tugas calon guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saiful Muslim dari Kota Mataram 4, Satuan Pendidikan SMP IT Tunas Cendekia Mataram. Pandangan saya sebelum menjadi CGP atau sebelum menjadi calon guru penggerak tentang murid dan pembelajaran, saya menemukan bahwa tidak ada koneksi yang erat antara stakeholders. Di antaranya adalah sekolah, mendidik di dalamnya, kemudian tenaga kependidikan atau pegawai dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian ketidaksinkronan juga terjadi dalam peserta didik ya, dengan wali murid dan masyarakat. Kemudian sekolah sebagai penyedia pendidikan yang bermutu, berproses sendiri. Murid dan proses belajar mengajar harus serius dan penilaian yang ketat. Sukses proses belajar mengajar hanya berorientasi pada nilai. Kemudian orang tua atau wali murid hanya menerima hasil. Masyarakat hanya melihat hasil tanpa terlibat aktif dalam mendukung program sekolah. Sebelum saya menjadi calon guru penggerak, inilah yang menjadi karakter dari sekolah saya. Pemikiran dan perilaku saya yang berubah setelah menjadi CGP ini adalah setiap anak terlahir dengan potensi masing-masing. Penjelasan dari Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada anak. Kemudian nilai hanyalah simbol untuk kita mengukur sebagian kecil dari seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak. Sejak lahir, mereka itu sudah memiliki budi pekerti, watak, karakter, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kemudian yang dibutuhkan hanyalah pengembangan diri mereka oleh guru sebagai fasilitator dengan pendekatan merdeka belajar. Seperti menanam padi, sudah pasti yang akan tumbuh adalah padi. Tidak mungkin akan berubah menjadi jagung. Tinggal bagaimana mengolah tanahnya atau lingkungan. Kemudian memberi pupuk, merawat dan membimbing anak didik kita. Membasmi hama atau melindungi anak dari lingkungan yang tidak baik. Yang akan merusak diri mereka. Sehingga mampu menjadi padi yang berkualitas. Kalau diibaratkan pada anak, mereka akan menjadi manusia yang unggul sesuai dengan budaya lokal Indonesia dan menguasai keterampilan kehidupan global. Menurut KHD, selamat dalam kodrat alam dan bahagia dalam kodrat zaman. Kodrat alam berarti segala potensi yang dimiliki anak, lingkungan sekitar, budaya daerah. Bahagia dalam kodrat zaman berarti mampu mengembangkan atau melejitkan potensi anak. Eksis dalam percaturan dunia global, memiliki keterampilan manusia abad 21. Tugas guru yang sebenarnya menurut KHD, guru 4.0. Guru sebagai teladan atau role model dalam istilah KHD yaitu Ingarso Sung Tulodo. Kemudian di tengah membangun semangat atau merdeka belajar bagi setiap anak didik disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Ing Madyo Mangunkarso. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Di belakang memberikan dorongan kepada semua peserta didik kita. Kemudian selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat.
Selanjutnya, tugas guru dan sekolah adalah berkolaborasi dan saling mendukung antar guru. Kemudian, membangun komitmen belajar yang menyenangkan dengan peserta didik. Membangun komunikasi intensif dengan orang tua atau wali murid dan masyarakat. Berpihak pada anak. Ini adalah pemahaman yang sangat luar biasa bermanfaat bagi saya selaku calon guru penggerak, yaitu menggunakan sistem AMONG saat melakukan interaksi dengan anak didik, yakni memulai dengan mengenal karakter setiap anak, membimbing, mendekatkan diri pada anak dengan tidak menuntut hak saja, tetapi kita sebagai guru mengedepankan kasih sayang, cinta kasih dalam menuntun dan mencerahkan mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga menghasilkan anak didik menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan pendidik berperan dalam menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak agar mandiri dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan karakter dan budaya lokal Indonesia. Kemudian kodrat zaman berarti pendidik dapat terbuka terhadap perkembangan zaman guna menuntun peserta didiknya peka terhadap setiap perubahan zaman, menyelaraskan segala potensi yang dimiliki dengan kebutuhan zaman, namun tetap dalam bingkai budaya Indonesia. Kesimpulan pemahaman saya selaku CGP terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi materi bagi pelatihan calon guru penggerak selama ini adalah perilaku mengajar di kelas dan perilaku terhadap murid, di mana tujuan pendidikan menuntun kekuatan anak. Kemudian membimbing mereka dengan cara atau dengan konsep merdeka belajar. Setiap orang adalah guru. Perwujudan budi pekerti, setiap rumah adalah sekolah. Pendidikan harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus berpihak pada anak. Dan bermain adalah kodrat setiap anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa segera saya terapkan dalam kelas adalah yang pertama, merdeka belajar, di mana kita harus menuntun setiap anak dalam kebebasan menurut bakat, minat, dan kodratnya sebagai anak, yaitu bermain. Tetapi dalam koridor tidak membahayakan bagi kehidupan mereka. Perwujudan budi pekerti. Yang pertama, pikiran. Melalui pengembangan kognitif, anak didik dapat menentukan benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah rasa. Guru menuntun muridnya dapat merasakan benar salah sesuatu, boleh dan tidak sesuatu untuk dilakukan atau dikerjakan. Yang ketiga, kemauan. Tenaga dan usaha yang dilakukan merupakan cita-cita atau keinginan dari dalam diri, sehingga dengan kesabaran dan kesadaran sendiri dilakukannya oleh setiap anak didik tanpa paksaan dari siapapun. Selanjutnya adalah tripusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah keluarga atau masyarakat. Pengelolaan kelas yang akan saya lakukan setelah menjadi CGP di tahap awal ini adalah saya akan menambahkan pola bermain dalam setiap pembelajaran yang akan saya lakukan. Mengenal karakter setiap peserta didik saya, menggunakan berbagai sumber dan media ajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan tuntutan zaman. Berkolaborasi dengan teman sejawat, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran. Pada akhirnya akan terwujudlah profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi muara
dari seluruh proses pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh setiap guru, yang dilakukan oleh setiap sekolah, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu dengan prinsip akhlak beragama menurut agama masing-masing, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi oleh setiap siswa dengan regulasi yang berasal dari mereka sendiri yang mampu mereka hasilkan. Yang ketiga, bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran, mampu merefleksi dan berpikir kreatif, dan mengambil keputusan dengan tepat dan cepat. Yang keempat adalah gotong royong, yaitu mampu berkolaborasi dengan semua pihak, mampu peduli kepada sesama manusia dan alam sekitar kita, dan mampu berbagi. Yang kelima adalah berkebinekaan global, dengan makna anak-anak atau peserta didik kita mampu mengenal dan menghargai budaya lokal, budaya mereka sendiri, budaya Indonesia. Kemudian mampu berkomunikasi secara interkultural dan berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman. Yang keenam, kreatif, yaitu anak-anak mampu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, mampu menumbuhkan nilai-nilai utama karakter pelajar Pancasila dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olahraga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam awal pelatihan calon guru penggerak ini mampu saya terapkan di sekolah, dan saya mampu menggerakkan sekolah saya dan teman sejawat untuk bisa bersama-sama menerapkan konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.